Bayangin kalau misalkan kita ini sebagai karyawan marketing, terus atasan ngasih kerjaan yang kadang-kadang nggak ngotak. Contohnya itu kumpulin sebuah data riset pasar dalam waktu 3 jam. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Jelas bakalan bingung ya, apa yang harus dilakukan, gimana cara risetnya, dan dari mana sumbernya. Nah, sebetulnya di zaman serba modern seperti ini, itu banyak sekali cara. Bahkan untuk ngumpulin sebuah data, itu nggak nyampe 1 jaman. Cukup hitungan beberapa menit aja, itu datanya udah dapat dan udah terkumpul. Dan pastinya itu menggunakan AI. Nah, di video kali ini saya akan kenalin AI-nya AI apa dan pastinya sangat cocok buat teman-teman yang posisinya lagi berada di fase disuruh oleh atasan. Lagi-lagi ngomongin masalah AI ya, tapi kalau misalkan saya pikir-pikir teman-teman ya, semakin kesini AI itu ngebantu untuk setiap pekerjaan manusia. Baik yang pekerjaannya ringan ataupun pekerjaannya yang cukup lumayan berat. Hampir semuanya itu dilakukan oleh AI, tapi hanya sebagian gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman posisinya itu sebagai karyawan yang fokusnya di bidang marketing ataupun kayak semacam data analisis ataupun data scientist gitu, yang dimana butuh banget yang namanya itu adalah sebuah riset. Dan untuk bisa ngumpulin data risetnya itu mungkin nggak gampang kalau misalkan manualan. Tapi kalau misalkan pakai AI itu jauh lebih gampang. Nah, AI ini itu bukan sembarang AI yang dimana mungkin kalian taunya itu kayak contohnya ChatGPT, Gemini ataupun Claude. Tapi ini lebih ke AI agent. Kalau misalkan ngomongin masalah AI agent, biasanya AI ini tuh bakal ngebantu sepenuhnya. Kita tinggal masukin aja sebuah perintah, udah setelah itu nanti AI yang akan urusin. Kita tinggal terima beresnya kayak gitu. Dan mungkin gak perlu harus banyak basa-basi karena di sini kita akan langsung aja mulai praktek. Oh iya, ngomongin masalah AI-nya, AI apa bang? Jadi nama AI-nya adalah Browser Edge. Nah, buat yang belum tahu, AI ini tuh bisa nge-scrape sebuah data teman-teman ya, baik data untuk riset produk dan yang lainnya. Bahkan ini juga sangat cocok nih buat kalian yang main N8N, Make ataupun Zephyr, yang pastinya kalian fokusnya itu di AI automation. Di website ini itu ada 2 tools AI yang paling banyak dibutuhkan nantinya. Contohnya itu ada AI Agent dan ada AI Workflow. Nah, di video ini kita akan bahas 2 fitur AI tersebut. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, yuk kita langsung bahas aja step by stepnya. Oke, silakan teman-teman buka untuk website ini, yaitu linknya udah saya taruh di deskripsi. Setelah itu di sini kalau misalkan teman-teman udah masuk, kalian tinggal start free trial aja ya. Kalian klik, nanti kalau misalkan udah daftar, kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini kita ini bakal langsung disuguhkan untuk beberapa tampilan yang gampang banget untuk dipahami ya. Yang pertama di situ ada AI Workflow, yang kedua ini ada agent teman-teman ya. Di sini tuh ada template marketplace, ada integrasi API. Nah, ini nanti bakal teman-teman butuhkan untuk bisa diintegrasikan ke N8N ataupun Make.com ataupun Zephyr ya. Yang pastinya bakal ngebantu lah buat yang main AI automation gitu. Nah, tapi kita nggak bakal bahas semuanya. Kita akan bahasnya itu 2 opsi ini aja ya. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu di bagian agent. Agent ini udah pasti seperti asisten teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan agent ini? Oke, ceritanya kita ini sebagai karyawan yang butuh sebuah data. Kayak contoh tadi case tadi ya. Maka di sini kita akan langsung aja buat dulu agent asistennya. Kita langsung aja klik yang bagian create. Setelah itu di sini kita akan kasih nama agentnya. Misalkannya itu tukang riset. Kayak gini ya. Setelah itu di sini kita langsung create. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Di sini kita bisa langsung pergi ke bagian run dan di sini silakan teman-teman itu ketik kebutuhannya. Sepintas ini tampilannya seperti chat model ya, kayak contohnya ChatGPT dan lain-lain. Tapi kalian bakalan lihat seperti apa cara kerjanya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan ambil aja, tolong risetkan. Ini kegedeannya, tolong riset, kumpulkan data tentang tren produk fashion, semisalkan teman-teman ya, bulan September tahun 2025. Nah, di sini kita akan minta untuk outputnya itu berbentuk tabel, buat dalam bentuk tabel dan berbentuk file CSV ya, kayak gini teman-teman ya, CSV seperti ini. Dan setelah itu di sini kalau misalkan kita udah kasih sebuah promptnya yang cukup simpel seperti ini, langsung kita kirimkan. Dan di sini kita tinggal tunggu aja. Nah, bedanya apa bang sama AI agent yang lain? Padahal kan sama ya kalau misalnya kita lihat. Jadi bedanya si Browse ini itu bukan sekedar kita masukin sebuah prompt terus nanti bakal keluar outputnya. Nah, di sini dia itu akan bekerja teman-teman ya. Dia akan coba untuk ngulik sendiri, dia akan coba untuk mencari sendiri informasinya. Jadi di sini kita tinggal pantau aja seperti apa dia cara kerjanya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di sini untuk beberapa kerjaan dari si Browse ini. Jadi kita sebagai penggunanya udah
udah kita tinggal tunggu sampai semuanya itu selesai. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya udah bisa langsung keluar, dan ini untuk prosesnya dari tahapan awal sampai tahapan selesai. Di sini kita langsung aja klik yang mark down seperti ini, maka semuanya udah kelar. Dan yang harus kita lakukan di sini kita download aja CSF-nya, kita download seperti ini teman-teman ya. Nah di sini kita akan langsung aja buka teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk datanya. Kita akan coba untuk close tuh ya. Datanya akan dapat seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa edit di bagian Microsoft Excel-nya, di sini kalian bisa buka aja Google Sheet. Nah ini udah dibuka, kita langsung aja export teman-teman ya. Ceritanya nggak bisa dibuka tuh filenya, susah untuk diedit ya. Di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian upload. Terus di sini kita pilih yang result tadi, ini kita tinggal tunggu ya untuk hasilnya. Loadingnya ini 3 KB ukurannya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah dan kita bisa lihat sendiri. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi kita bisa lihat tuh seperti ini teman-teman ya di bagian passion gitu ya. Ini untuk source-nya dari beberapa sumber yang bisa kalian riset. Dan ini scope-nya itu bukan lokal teman-teman ya, tapi ini scope-nya itu lebih ke global. Bahkan juga tuh ada kayak semacam source-nya itu dari YouTube teman-teman ya. Jadi kalian bukan cuma dapat data berbentuk teks doang, tapi dapat data berbentuk video juga kayak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, menggunakan agent dari browser Edge ini bukan cuma melihat dari segi data informasi doang, tapi kita juga bisa melihat dalam sumber bentuk video gitu. Jadi untuk cara kerja browser Edge menggunakan agent tersebut, kita tinggal masukkan aja kata kuncinya dan bisa langsung keluar. Oke, di sini kita akan menggunakan tools yang kedua yaitu AI Workflow. Jadi kita balik aja langsung ke tampilan halaman depannya, dan di sini kita bisa langsung klik yang bagian AI Workflow. Di sini kita bisa menggunakan template-nya. Karena study case saya ini tentang masalah marketing, kita udah mengetahui produknya. Nah, satu lagi PR-nya, kita ini pengen tahu teman-teman ya seperti apa influencernya. Jadi di sini kita akan menggunakan template yang ini. Kita langsung aja klik ya seperti ini dan kita akan tunggu. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan aja untuk linknya ya. Sebagai contoh mungkin linknya itu kita akan coba cari dulu yang influencer yang fokusnya itu di passion. Nah, di sini kita akan coba untuk masukkan ya seperti ini untuk linknya, dan di sini kita akan masukkan mark resultnya mungkin di angka 10 aja teman-teman ya. Setelah itu di sini kita akan coba untuk langsung aja klik yang bagian start dan kita akan tunggu untuk prosesnya. Oke teman-teman, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Gokil, menggunakan AI Workflow ini kita itu nggak perlu harus pakai prompting yang berlebihan, cukup tinggal masukkan aja linknya, nanti akan langsung otomatis di scrape ya. Nah contohnya itu seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini tahapannya dari tahapan 1 sampai ke tahapannya ini lumayan cukup banyak, 30 teman-teman ya. Jadi ceritanya kita ini sebagai marketing, terus di sini tuh kita udah tahu produk passion apa yang lagi rame, tapi kita ini butuh video referensi untuk bikin iklannya gitu. Maka kita targetkan satu akun ini sebagai contoh ya. Dan ini followernya udah cukup lumayan banyak, like-nya juga banyak. Dan kita akan coba untuk lihat result ataupun ya hasil dari si AI Workflow ini. Nah, ini bentuknya itu kayak semacam CSF teman-teman ya. Jadi kita akan langsung aja download. Nah, setelah di-download di sini kita akan coba untuk buka teman-teman ya, seperti apa untuk outputnya. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini itu outputnya itu kita bukanya itu mungkin pakai Google Sheet lagi ya, biar bisa baca. Nah, jadi di sini teman-teman ya, untuk resultnya itu seperti ini. Jadi dari banyaknya konten yang si influencer tadi dibuat teman-teman ya. Nah, dari sini ini kan banyak ya untuk konten-kontennya. Dia ini hanya bisa ngambil 2 data ini. Kenapa harus 2 data? Karena 2 data ini itu yang punya total leak yang paling gede gitu ya. Intinya itu FYP. Nah, dari sini kita ini jadi lebih gampang untuk bisa ATM ya, amati tiru modifikasi. Tinggal cari aja untuk produknya dan nanti bakalan keluar. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman penjelasan tentang browser Edge ini. Kebutuhannya udah jelas, sangat cocok banget buat teman-teman yang riset. Dan di sini satu hal lagi yang belum saya jelasin ya, yaitu di bagian fitur integritas API ataupun integration ya. Nah, selain dari agent sama AI Workflow, ini tuh ada fitur. Nah, apa kegunaan integration sama API ini? Jadi kalau misalkan kita ini kayak semacam buat mengkonekkan ya dari beberapa fitur yang tadi ataupun yang sebelumnya, contohnya itu AI Workflow ke website ataupun ke aplikasi kita untuk pengembangan. Nah, biasanya kan butuh API ya teman-teman. Nah, disinilah gunanya. Misalkan kita butuh yang workflow-nya, kita tinggal klik aja. Nanti di sini tuh ada penjelasannya teman-teman ya, contohnya seperti ini, dan kalian bisa ikuti ya untuk step by stepnya. Pokoknya yang fokusnya di perkodingan udah pasti paham ya. Ataupun kalau misalkan kita ini butuhnya API untuk agentnya gitu ya, karena butuh promnya. Nah, di sini udah dijelasin juga. Dan untuk yang main di AI automation, kedepannya si BrowEdge ini tuh akan ngeluarin fitur untuk API key
AI automation-nya, contohnya N8N. Sebab di sini baru ada Mac ya. Nah, nanti ke depannya itu ada kayak semacam N8N ataupun untuk Zephyr. Jadi lebih gampang. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bikin projekan, misalkan projekannya itu untuk riset juga, tapi cukup memasukkan satu perintah dan pengen menggunakan API key dari si browser Edge ini, itu jadi jauh lebih gampang kalau misalkan udah keluar. Nah, jadi silakan tunggu aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian udah paham menggunakan ini, apa namanya, Mac.com ya, kalian tinggal klik aja, nanti bakal ada penjelasan untuk cara pemasangan API key-nya. Contohnya seperti ini ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman ya untuk penjelasan tentang browser Edge ini. Semoga ini bisa membantu dan pastinya sangat berguna buat teman-teman. Dan buat yang mau coba bisa langsung klik aja, linknya ada di deskripsi video ini.